Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Teori Demografi dan Pertumbuhan Penduduk. Teori demografi. Demografi berasal dari bahasa Latin yaitu kata demography yang terdiri dari dua kata, demos dan graphian. Demos berarti penduduk dan graphian berarti catatan atau bahasan tentang sesuatu. Maka, secara etimologi, makna demografi adalah catatan atau bahasan mengenai penduduk suatu daerah dalam kurun waktu tertentu. Pengertian demografi secara umum adalah suatu cabang ilmu yang mempelajari jumlah, persebaran wilayah, dan komposisi penduduk. Perubahan dan sebab perubahan itu yang biasanya timbul karena kelahiran, perpindahan penduduk, dan mobilitas sosial. Pengertian demografi menurut para ahli. Yang pertama ada David V. Glass mengatakan bahwa demografi terbatas pada studi penduduk sebagai akibat pengaruh dari proses demografi yaitu fertilitas, mortalitas, dan migrasi. Yang kedua ada Donald J. Bourdieu tahun 1973 mengatakan bahwa demografi adalah ilmu yang mempelajari secara statistik dan matematik tentang besaran, komposisi dan distribusi penduduk dan perubahan-perubahannya sepanjang masa melalui pekerjaannya. 5 komponen demografi yaitu kelahiran, kematian, perkawinan, migrasi, dan mobilitas sosial. Teori kependudukan ada 3. Yang pertama teori sosial, yang kedua teori natural, dan yang ketiga teori transisi demografi. Yang pertama teori sosial. 1. Robert Malthus, Pessimists and Essay on Population. Penduduk berkembang menurut deret ukur, sedangkan bahan pangan berkembang menurut deret hitung. Kelemahan: tidak memperhitungkan kemajuan transportasi, tidak memperhitungkan kemajuan bidang teknologi, tidak memperhitungkan usaha pembatasan kelahiran. Yang kedua ada Arsène Dumont, kapilaritas sosial di mana manusia selalu ingin meningkatkan status sosialnya. Semakin tinggi status sosialnya, semakin enggan memproduksi anak dan makin lepas dari lingkungan natural dan keluarganya. 2. Teori natural. Raymond S. Pearl, sudut pandang naturalistik, arah pertumbuhan penduduk mengikuti kurva normal akibat pengaruh kepadatan penduduk di ruang hidup. Semakin tinggi kepadatan penduduk, maka tingkat fertilitas berkurang. Corrado Gini, sudut pandang statistik biologi pertumbuhan penduduk mengikuti kurva parabola matematik. Mula-mula pertumbuhan cepat mencapai kedewasaan, kemudian tua dan menurun jumlahnya berdasarkan kondisi sel-sel tubuh manusia. Michael T. Sadler dan Thomas W. D. Sudut pandang fisiologis kenaikan kemakmuran menurunkan daya reproduksi, diantaranya dipengaruhi oleh makanan. Semakin rendah tingkat mortalitas, semakin rendah tingkat reproduksi. Yang ketiga, teori transisi demografi. Perubahan penduduk terjadi dari tingkat pertumbuhan stabil tinggi, fertilitas dan mortalitas tinggi, ke tingkat pertumbuhan rendah, fertilitas dan mortalitas rendah. Menghubungkan dua variabel, angka kelahiran akan lebih tinggi daripada angka kematian. Fase pratransisi, tingkat kelahiran dan kematian tinggi, karena reproduksi tidak terkendali, daya tahan tubuh rendah, wabah, teknologi rendah, pertambahan penduduk rendah. Fase transisi permulaan transisi, tingkat mortalitas mulai turun, tetapi fertilitas masih tinggi. Fase pasca transisi, tingkat mortalitas dan fertilitas penduduk rendah, pertambahan penduduk sangat rendah. Pertumbuhan penduduk. Penduduk atau warga suatu negara atau daerah bisa didefinisikan menjadi 2, yaitu orang yang tinggal di daerah tersebut, orang yang secara hukum berhak tinggal di daerah tersebut, dengan kata lain, orang yang mempunyai surat resmi untuk tinggal di situ, misalkan bukti kewarganegaraan.
tetapi memilih tinggal di daerah lain. Pertumbuhan penduduk. Manusia sebagai spesies yang paling dominan di bumi memiliki jumlah yang paling banyak. Untuk itu, jumlah penduduk umumnya meningkat atau cenderung stabil. Namun, hal ini bukan berarti jumlah penduduk tidak bisa menurun. Berikut ini adalah beberapa indikator yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk di bumi. Kelahiran. Angka kelahiran atau fertilitas adalah indikator penting mengenai jumlah rata-rata anak yang dilahirkan dalam keadaan hidup oleh ibunya dan dinyatakan dengan jumlah kelahiran per 1000 wanita usia subur. Kematian. Angka kematian atau mortalitas yang digunakan sebagai indikator ialah jumlah kematian pada setiap per 1000 penduduk. Selain itu juga ada angka kematian bayi, infant mortality, yang mengacu pada perbandingan jumlah bayi yang dilahirkan hidup dengan jumlah bayi yang meninggal sebelum usia 1 tahun. Migrasi. Angka migrasi atau perpindahan penduduk juga penting sebagai indikator mengukur pertumbuhan penduduk. Migrasi dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan politik di suatu tempat. Biasanya migrasi terjadi karena orang-orang berupaya untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Data statistik di bidang refraksi optisi. Departemen Perindustrian menggenjot perkembangan industri optik nasional agar bisa menguasai pangsa pasar lokal yang mencapai 6 triliun karena sekitar 40% atau sekitar 80 juta orang Indonesia harus menggunakan kacamata. Selain menyusun standarisasi tentang produk optik kacamata, lensa beserta bingkainya atau frame, Deperin bekerja sama dengan Gabungan Pengusaha Optik Indonesia (Gapopin) juga menyediakan fasilitas pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia atau SDM di sektor optik. Dalam hal ini, selain SDM, membuat kacamata juga akan dicetak SDM tenaga ahli refraksi dan optisi sesuai standar dan memiliki sertifikat yang diakui secara internasional. Gangguan refraksi. Gangguan refraksi merupakan gangguan pada mata yang paling umum. Hal ini terjadi apabila mata tidak mampu memfokuskan bayangan dengan jelas, sehingga penglihatan jadi kabur, di mana kadang-kadang keadaan ini sangat berat sehingga menyebabkan gangguan pada penglihatan. Gangguan refraksi terdiri dari rabun jauh, rabun dekat, dan astigmatisme. Penyuluhan refraksi optisi. Penyuluhan dapat dijadikan media edukasi efektif sebagai program edukasi tentang kesehatan mata. Penyuluhan atau deteksi dini dan publikasi mengenai angka kejadian kelainan refraksi dan faktor-faktor yang berhubungan pada anak usia sekolah masih jarang dilakukan. Hal ini yang melatar belakangi harus dilakukan penyuluhan terhadap anak sekolah tentang pentingnya kesehatan mata. Anak-anak sering tidak menyadari visusnya menurun dan mungkin tidak mengeluh bahkan ketika mereka menderita mata lelah atau kebutaan. 10% dari 66 juta anak usia sekolah di Indonesia mengalami kelainan refraksi dan angka pemakaian kacamata koreksi sampai saat ini masih rendah, yaitu hanya 12,5% dari kebutuhan. Jika kondisi ini tidak ditangani sungguh-sungguh, akan berdampak negatif pada perkembangan kecerdasan anak dan proses pembelajaran yang selanjutnya akan mempengaruhi mutu, kreativitas, dan produktivitas angkatan kerja. Sekian presentasi dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.